ngomong-ngomong udah ada yang datang nih seger-seger. Sini Mbak. Waduh. Mantap. Cakep bener warnanya Bang. Paten bener nih. Paten bener, silakan Bang. Tinggal kamu dulu lah. Oh, terima kasih. Kita cheers Bang. Perempuan dulu. Oh gitu ya. Ladies first. Ladies first. Minum dikit lah Bang biar nggak haus. Mantap. Enak ya? Mantap Oke. ya. Bang, tapi bicara juga soal skuad Garuda Bang. Kemarin, nggak apa Bang, aku sini aja. Bicara soal skuad Garuda kemarin, kualifikasi AFF U19 ya Bang ya. Kan ya kita udah gemilang banget lah bisa menang lawan Myanmar. Tiba-tiba yang Abang ngajuin protes lah gitu ya ke mereka bahwa sepertinya ada main mata antara dua negara yang main gitu ya, Vietnam sama Thailand, dan gak fair play, dan sepertinya secara sistematis mau bikin Indonesia tuh tersingkir gitu Bang. Lanjutannya gimana Bang? Protes itu didengerin? Kalau regulasi saya tidak tanggapi karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara semua klub yang bermain. Tapi bener kita dicurangin Bang? Bukan, kita bicara regulasi dulu ya. Okay. Itu sama. Kita pernah juga terjadi dengan diuntungkan regulasi tersebut waktu Indra Sapri. Tapi kita mainnya itu tidak seperti kemarin. Thailand dan Vietnam. Ya? Bukan Thailand dan Vietnam itu. Yang saya permasalahkan adalah permainan antara kedua tim, antara Thailand dengan Vietnam ya. Kira-kira pantas itu bermain itu kira-kira menurut saya. Kan fair play itu kan luas artinya. Bermain tidak curang, adil, cantik, tidak merugikan dan sebagainya. Karena permainan itu hanya permainan. Yang penting itu adalah fair play dan sportivitas di lapangan. Itu penting buat sepak bola. Di dalam literatur FIFA ada itu. Buat apa kalau bermain curang, main mata, segala macam. Kita belum bisa buktikan itu saya. Tapi kan secara kasat mata kan kelihatan. Bahkan pelatih fisiknya Vietnam kan sampaikan di IG-nya dia. Baca ya? Belum lihat Baca dan nanti saya kasih. Oke. Dia bilang oke, kita main 75 menit itu benar-benar. Sisanya kita fun setelah 1-1 kira gitu. Artinya apa? Kan ada sesuatu. Saya minta ke FIFA komplain, carilah itu. Gitu. Ya. Respon FIFA? Belum, maaf ke FIFA, ke AFF ya. Kan dicari nanti, kalau dibilang itu bener, ya oke, kita main bola gitu aja nanti. 30 menit kita kutak-kutik ke depan lapangan. Kan rusak sepak bola di ASEAN. Saya marahnya itu gitu. Kayak saya tidak pernah anak-anak bermain kayak gitu. Saya kalau jadi ketua federasi Vietnam, Thailand malu saya. Harusnya malu. Ya malu, tapi nggak tahu kalau mereka. Tapi kita tuh maksudnya kayak Bang Iwan gitu, kontakan nggak sih sama ketua federasinya mereka? Ngobrol nggak sih gitu, kenal nggak sih? Ada beberapa ketua federasi ya. Ada kalau Malaysia, apalagi Malaysia, Singapura. Ya. Kalau kemarin nggak kontak. Presiden AFF sudah datang juga kemarin. Waduh. Nggak kontak karena sebel. Enggak lah. Kita profesional aja kan. Profesional aja. Waktu surat protes jalan, Presiden AFF kan datang juga. Saya minta tolong tindak lanjuti. Ya. Terus bener, rumor kalau kita bakalan keluar AFF pindah ke Asia Timur? Itu kan wacana teman-teman ya. Terima kasih saya kepada supporter, netizen, dan sepak bola yang begitu sayang kepada timnas. Sampai menyampaikan harus keluar ya. Gitu. Itu mesti ada pengkajian yang mendalam. Kita lihat respon dari AFF bagaimana protes kita. Tapi possible Bang kalau kita keluar dari AFF? Kita harus hitung dulu ya, saya belum bisa sampaikan. Itu harus dicermati betul. Di Asia Timur tuh timnya apa, untungnya apa, ruginya apa, pertandingannya apa sebanyak AFF atau tidak. Jadi memang kita harus hitung secara cermat. Pasti lebih kompetitif sih secara AFF isinya negara-negara yang hampir semuanya di Piala Asia sampai ke World Cup, Portugal, Jepang, kita bisa satu. Oh iya, kalau itu jelas kita tahu mereka negara kuat rata-rata. Ada mungkin baiknya sebagai lawan negara kuat ya. Iya. Tapi dengan lain kerugiannya tentu pasti ada juga ya. Lain sebagainya, dan tentunya kita tidak bisa saya putuskan, saya harus kaji dulu, harus pelajari dulu. Ya. Kali kan kayak Indonesia patah hati sama AFF, kita mau pindah ke AFF gitu kali. Kepikirannya kayak gitu. Jadi belum ada putusan sampai sekarang sebetulnya. Tapi kita sekali lagi terima kasih kepada. Tapi itu berarti dipertimbangkan Bang? Ya kita akan bicarakan nanti ya. Karena ada perkembangan protes kita ke AFF. Rugi banget AFF kehilangan Indonesia ya Bang. Jelas. Supporter kita tuh paling loyal. Itu paling takut tuh kalau AFF itu. Iya ya. Dan kita kalau tidak main tuh mereka paling tidak diharapkan. Seperti pernah kita kena COVID tuh yang nggak jadi kemana, kan nggak berangkat tuh pemain kita. Itu betul-betul dia merayu kita supaya pergi. Saya bilang pemain gua COVID.
Pemain kita Gimana banyak ceritanya iya. mau tetap jalan? Oh, oke ya. Yalah intinya kalau misal sampai keluar bener-bener sorry banget AFF yang rugi gitu ya Bang ya. Kan kita jago. Oke. Tapi Bang, possibility kita untuk ikut AFF akhir tahun masih ada dong? Wah, masih ada. November Ya, Desember nanti. kita harus tunjukkan ke mereka. Kalau kita negara kuat ya sekarang sepak bola kita. Iya. Insya Kan Allah. media-media Ya. Vietnam gitu-gitu kan udah mulai kayak nyindir-nyindir kan, Iya. bilang mau keluar tapi tetap lagi persiapan buat AFF-nya. Ya kalau gitu. persiapan harus dong, berarti kita siap tempur. Bener. Iya. Indonesia. Ya, oke. Indonesia. Indonesia. Bang, tadi Abang sempat mention soal nama Shin Tae-yong, Bang. Iya. Banyak awal-awal bagaimana orang melihat pemilihan nama Shin Tae-yong ketika di bursa pelatih itu juga ada nama Luis Mia, ada pelatih-pelatih hebat lah yang Abang udah incer-incer nih kayaknya bagus nih buat timnas gitu. Akhirnya pilihan jatuh kepada Shin Tae-yong. Tapi baik yang bilang hubungan Abang sama Shin Tae-yong nggak baik, bener nggak Bang? Tanya sama Shin Tae-yong. Pakai bahasa Korea dong. Hansamida. Ya, Hansamida. Bener nggak Bang? Tapi hubungan Abang gimana sama Shin Tae-yong? Ya, baik saya. Soalnya mah dia selalu saya berikan fasilitas, saya berikan apa yang dia minta. Ya kalau dalam XO itu ada yang keras wajar lah. Masa mau lembek semua? Kalau ngomongnya seperti evaluasi, kan kadang-kadang evaluasi itu dikategorikan, diartikan diganti, bukan. Kemarin baru evaluasi tanggal 20. Oh iya? Saya tanya, kenapa lu bisa nggak masuk? Nah, harus jawab dia. Nah, dia bilang, Emang dia ada bukan yang lagi ke Korea cuti? sebelum berangkat. Oh sebelum berangkat. Ya, tanggal 20 berangkat, tanggal 17 harusnya. Tapi dia lagi syuting iklan apa gitu. Oh. Ini jadi masalah juga iklan ini. Kenapa? Banyak netizen, ngapain kok pelatih-pelatih timnas tuh syuting. Saya sampai yang kemarin, ya tuh kamu timbang-timbang lah itu menjadi perhatian netizen, tapi terserah lah. Kan zaman sekarang zamannya endorse iklan Iya, betul. gitu. Nggak Ya, apa-apa, kan tapi namanya- dari PSSI ngebolehin nggak sebetulnya? Ya itu nggak terlalu masalah, yang penting tidak mengganggu yang bersangkutan kegiatan sebagai pelatih, kepala timnas ya. Oh, Ya. padahal gajinya udah 2 miliar ya Bang sebulan Ya, ya? nggak tahu. Ya tahu lah, kan Abang pernah bilang. Gaji Shin Tae-yong 2 miliar per bulan, belum operasional, gila PSSI kaya banget sih. Nggak kebayang. Tapi Bang, menurut Bang Iwan, sosoknya Shin Tae-yong di mata Bang Iwan gimana sih? Secara personal? Oke lah ya orang tidak sempurna, pasti ada kekurangan pasti lah manusia. Tapi secara seorang pelatih yang profesional cukup bagus ya, ya disiplin, keras, mental yang diutamakan, ya disiplin, habis itu fisik yang diutamakan, masuk akal. Karena kalau fisiknya nggak prima, bagaimana kita mau main 2 kali 45 menit, menit 60 aja sudah selesai, habis semua kan gitu. Jadi saya rasa oke, itu strateginya juga boleh ya. Untuk pelatih, Shin Tae-yong sudah memenuhi ekspektasinya Bang Saya Iwan? kira begitu ya. Saya juga memang meminta kepada teman-teman pelatih Nasi Pengang untuk belajar apa yang ada kelebihan dari Shin Tae-yong diambil. Tapi kan Shin Tae-yong tidak tahu kelebihan Indra Sapri kan. Jadi Indra Sapri punya kelebihan nanti itu dengan Coach Nova dan sebagainya. Karena dia tahu selama hampir 3 tahun, 4 tahun nanti bisa melihat apa sih yang dilakukan Shin Tae-yong kan tahu mereka. Dengan itu kita berharap nanti ada modifikasi lah. Ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh, ATM prinsipnya itu. Nanti bisa jadi perkayaan ilmu untuk pelatih nasional kita. Gitu. Itu saya tempelkan memang. Oh, kalau sebegitunya Shin Tae-yong di mata Bang Iwan, kenapa kemarin sempat ada statement Shin Tae-yong mau dicopot? Sampai ada hashtag Iwan bule out karena netizen sebel. Yang mau nyopot siapa? Enggak Bang? Nggak ada. Sempat ada statement gitu kan? Kontraknya aja kan panjang. Oh, 2023 juga ya? Iya, kita tidak boleh memutus kontrak menyalahi aturan gitu. Itu kan kadang-kadang dipreset-presetin gitu. Nah itulah seksinya ketua umum PSSI. Tapi saya tetap jalan. Memang biarin aja. Ya. Jadi orang mau ngomong apa aja terserah. Jalan gitu aja buat bola. Jalan aja. Fans gimana Bang sekarang ngelihat fans sepak bola ya? Generasi kan bergeser ya Bang, tapi sepak bola ini kan menyatukan semua generasi, semua umur tuh pasti kalau ada yang namanya pertandingan bola duduk manteng nonton gitu. Makin kesini menurut Bang Iwan, dulu kan ya fans Indonesia selalu ada aja lah urusan rusuh atau mungkin sampah ya Bang, kadang tuh masih nggak bisa lepas lah gitu. Walaupun supportnya buat timnya luar biasa, tapi kadang untuk urusan ketertiban tuh masih ada minus-minusnya dikit-dikit. Yang sekarang Bang Iwan ngeliatnya gimana para fans bola nih? Sekarang fans khususnya timnas ya, termasuk kompetisi ya, timnas dulu kita bicara, itu makin banyak
apa namanya pencinta timnas kita. Kemarin saja AFF U19 itu hampir penuh stadion. Oh, iya? Kalau kita membatasi, nggak ada di negara lain. Makanya Indonesia itu pangsa pasar bola yang menarik di dunia. Apalagi AFF tahu itu ya. Nah, FIFA AFF tahu kan, itu. AFF tahu kan. Itu ya Bang ya. Yang kedua kompetisi. Itu juga gila supporternya gitu. Semua lah, apalagi Persib, Persija, Surabaya, Malang kan. Saya kira sudah mulai tertib ya. Sudah mulai ya, kemarin ada player 1-2 itu wajar lah ya. Apalagi saya lihat di mana di Borneo. Yang kemarin itu kan sudah selesai. Iya. Ya kita berharap tolong para supporter atau para pencinta sepak bola mungkin mau disepakati itu. Karena kalau pas timnas main, kemudian ada flare, kembang api nyala, itu kita didendanya besar. Oh iya. Iya. Karena lumayan tuh. bukan cuma ngeganggu konsentrasi, tapi Iya, kita iya. juga kena denda. Ya itu konsentrasi, habis itu didenda kan gitu. Aduh, nah ini juga sama, klub juga kalau itu ada dalam sepak bola masih berjalan kena denda. Kan kesian juga klubnya gitu. Makanya ulah supporter itu bisa berimplikasi kepada klub-klubnya. Oh, harus hati-hati ya. Ngebela tapi tetap harus dengan Ya. ketertiban Ya, gitu. kayak kemarin kan waktu di Bandung kan kesian Persib nggak ada penonton. Iya, kemarin sama Padahal sekali. kalau ada penonton kan luar biasa. Iya. Tapi ini juga menarik sih Bang, ngomongin tentang budaya penonton. Supporter kita itu selalu, ya namanya juga supporter, pasti nge-support timnya kan. Cuman kemarin sempat diprotes sama pelatihnya Laos sih kalau nggak salah. Bilang bahwa stadion kosong kalau bukan timnya yang main, padahal mainnya di sini gitu. Budaya support itu kayak juga harus mulai ditumbuhkan ya Bang sama supporter-supporter kita ya Bang. Ya memang itu faktanya ya, karena dia saking sayangnya ke timnas kita. Iya. Tapi insya Allah pelan-pelan nanti, karena nanti ada Piala Dunia juga. Mudah-mudahan dengan ada beberapa negara besar, itu akan menemukan supporter bahwa yang kita tonton sepak bolanya. Iya. Tanpa menghilangkan kecintaan kepada timnas yang begitu besar. Iya benar. Tetap cinta sama timnas gitu ya, Iya. tapi juga tetap harus punya budaya suportif gitu ya, Oh, iya. sama tim-tim lain. Oke. Bang, bicara tentang tim yang bagus, tim yang solid itu pasti kan juga nggak lepas dari pusat pelatihan Bang. Kenapa sampai sekarang kita belum punya pusat pelatihan Bang? Itu salah satu waktu saya kongres ya. Dan saya sampaikan sekali lagi, kita terkendala kemarin COVID tahun 80-an, tapi sekarang kan kita sedang nyari terus. Ya. Kan nggak murah juga nyari itu. Apalagi kemarin berhenti kita setahun 8 bulan. Waktu saya begitu menjabat, saya sudah minta bantuan ke pemerintah untuk memberikan hibah lah tanah 4.000-5.000 meter untuk kantor ya. Dan nanti pusat pelatihan mungkin di sekitar keluar sedikit, karena kalau di Jakarta nggak mungkin dapat tanah 10 hektar kan itu. Nah itu masih dalam penjajah kita untuk berkaitan dengan yang permanen. Tapi sekarang kan karena kita menunggu itu, kita ada pusat pelatihan di UPI. Bandung? Di Bandung. Oh. Di mana udah fasilitas lengkap, sana ada lapangan, ada kolam renang, ada jogging track, ada pusat kebugaran, ada sport science, medical center. Ya kita manfaatkan dulu lah itu ya. Udara pun cukup bagus, hotel ada di situ, dekat juga dari Jakarta gitu ya. Jadi itu pasti kita akan kejar ke sana. Oke. Kita bukannya punya tanah di Sawangan ya Bang kalau nggak salah? Bukan punya kita. Oh, Bukan I kita. see. Jadi kita sedang mencari, dan kemarin dengan EXO saya udah bicara-bicara di Banten, katanya ada, saya akan lihat. Di Stadion Banten Nasional itu. Nah, ada kerjasamanya, kalau memang festival kenapa kita ngambil. Nanti kita lihat dulu ya. Nah, yang jelas kita terus mencari, menjajaki berkaitan dengan pusat pelatihan. Oke. Jakarta buka banyak stadion-stadion baru, nggak ada salah satu yang ditaksir gitu Bang, dilihat oh kayaknya ini oke nih buat jadi tempatnya timnas. Ya, kita kan harus pastikan dulu. Kalau kita bisa pakai panjang itu kan. Tapi sekali lagi tentunya itu menjadi perhatian kita juga ya untuk stadion yang ada sekarang baru. Iya. Tapi yang sekarang sedang kita jajaki adalah lapangan ABC yang nanti akan dipakai hari per hari oleh Senayan. timnas kita Senayan. Oh. Biar dekat lah ya. Biar dekat ya. Jadi naik toknya juga enak ya lah. Persija aja udah mau punya rumah baru di JIS Bang bentar lagi. Jakarta International Stadium. Timnas kita tungguin buat punya tempat TC yang keren juga. Oke, Bang, kalau bicara soal pemilihan ketum PSSI ini kan tahun depan bakalan habis nih. Bang Iwan tadi kita sempat bahas dikit gitu ya.
Salah satu yang udah nyebut kayaknya tertarik untuk masuk ke bursa ini adalah Kaisang Pangarep, Bang, anaknya presiden. Gimana Bang Iwan Melda? Saya rasa siapapun berhak untuk menjadi ketua umum kan. Kayak Mas Kaisang, sebenarnya ada juga keluar nama. Jadi seneng malah kan, banyak orang yang memikirkan sepak bola. Oke, darah-darah muda yang terlihat iya. untuk memimpin sepak bola kita gitu ya. Kalau begitu kita habis ini akan menuju langsung ke Stadion Iwayan Dipta, kandangnya Bali United. Bolanya kita kasih ke kamera Bang. Siap. Mantap. Ya, kita sampai di Stadion Bali United. Bali United. Iwayan Dipta ya. Iwayan Dipta. Ya. Tapi Bang, sebelum lanjut, Hanum punya games buat Abang. Oke. Namanya adalah Reality Check. Nah, jadi games ini Reality Check. Jadi games ini Bang Iwan tinggal milih pilihan pertama atau pilihan kedua. Gak boleh pakai mikir Bang. Enggak. Harus langsung. Itu dua-duanya kadang nggak bisa dipilih. Tapi ini spesial harus dipilih. Boleh ya? Kita mulai gitu. Bang. Kalau nggak ada, nggak boleh. Nanti pertanyaan ngejebak. Nggak? Ya, kita lihat aja ntar. Kita mulai Bang. Oke. Langsung aja kita mulai Reality Check. Pertanyaan pertama. Polisi apa ketum PSSI? Sekarang ketua PSSI. Oke. Ini nggak jelas pertanyaannya nih. Lanjut ya. Ya, Sinteyong apa Luis Mia? Sinteyong. Sinteyong. Pemain lokal atau pemain naturalisasi? Lokal. Lokal. Tetap bersama AFF atau gabung EAFF? Ini sulit jawabnya. Kita lihat perkembangan. Kita nggak terlalu kalah. Tapi kalau jawab satu sekarang. Hah? Kalau jawab satu Ya kan, sekarang. ya sekarang masih AFF dulu itu aja. Oh. Nanti kita perkembangan. Ya. Oh gitu. Pertanyaan Pertanyaan pertanyaannya nggak jelas. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Raffi Ahmad atau Bintang Emon? Raffi kayak anak saya ya. Emon juga mau jadi anak saya. Oh gitu. Tapi udah diajak ngopi? Bentar lagi, tapi kalau nonton stadion udah lebih dari ngopi tuh. Oh gitu. Ngopi, ketemu Menpora, makan, dibawa ke stadion di mana Patriot nonton ya. Jadi udah ngobrol langsung ketemu sama Bintang Emon? Udah ya? CS itu. CS, Kan itu kan anak saya. Iya benar-benar. Pertanyaan selanjutnya, ini penting banget nih. Jadi gubernur apa lanjut jadi ketum PSSI? Ketum PSSI lah. Masa? Iya. Masa? Katanya sekarang movementnya Iwan Bule lagi menuju Jabar iya 1. kan, itu ekspektasi ya, beberapa elemen, beberapa kelompok, saya terima kasih. Ya namanya kan di Indonesia bisa memilih dan pilih. Benar. Ya wajar ya, saya terima kasih, saya terhormat dan tersanjung, tapi saya masih ngurus bola, biarkan saya ngurus bola. Oh gitu. Tapi sepertinya arah angin menunjukkan akan ke sana, benar nggak sih Bang Iwan? Itu kan arah angin. Arah angin ya? Kan udah pernah jadi PJ waktu itu Jabar. Abis ini berarti bakal masuk ke bursa pemilu Jabar juga nih yang kita tungguin. Itu kan amanah ya. Kalau rakyat mempercayai saya, kan masih banyak juga lah bagus-bagus yang muda-muda. Banyak talenta-talenta. Siap bersaing lah intinya ya Iwan Bule ya. Belum siap pensiun lah intinya Iwan Bule. Bang Iwan, ini kita udah menyambut Piala Dunia Bang. Bentar lagi ini udah berjalan berapa ya? 100 hari menuju Piala Dunia lah gitu. Sampai saat ini gimana sih Bang Iwan ngeliat kan salah satu target Bang Iwan bawa PSSI ini supaya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Targetnya 2026 Bang Iwan. Ya, kan kita kalau 2003 kan ikut Piala Dunia. Ya, yang U20. Ya, kalau yang senior karena memang paling tinggi nilainya senior ya. Ya kita karena kemarin ada terganggu sama Covid, tentunya kita melihat perkembangan. Tadinya memang targetnya 2026, mungkin bisa mundur lah ya. Kalau bisa 2030 lah kalau memang bisa. Memungkinkan. Insya Allah lah, kita harus optimis. Itu ya, jadi berlatihnya kita sekarang siap-siap untuk U20 dulu nih. Kita bakal jadi masuk ada di situ gitu ya. Jadi tuan rumah juga ya Bang kita? U20 tuan rumah? Iya, kita bakal jadi tuan rumah. Persiapannya udah dipantau-pantau tuh Bang semua? Udah. Ini salah satu venue untuk Piala Dunia nanti ya. Nanti yang lainnya ada di GBK ya. Kemudian di Manahan Solo bagus juga. Ya. Kemudian di Bandung antara GBLA dan Jakarta Lupat, itu Jakabaring, Palembang ya. Oke, ada beberapa spot-spot yang udah disiapin lah gitu ya. Nah kalau jagoannya Bang Iwan dari semua tim yang maju boleh, silakan Bang. Tim yang udah masuk di Piala Dunia, jagoannya Bang Iwan yang bakal kira-kira chance gede nih buat jadi juara siapa Bang?
kalau jagoan saya pasti timnas saya dong. Yang main di Piala Dunia? Oh ya nanti banyak ya. Ada Inggris sana ya, luar biasa ya. Bang Iwan suka Inggris? Ya salah satunya. Salah satunya itu ya. Penutup, kita akan closing sekarang. Habis ini Bang Iwan akan nendang bolanya ke gawang. Ya, pasti asik banget kita tendang-tendangan di gawang ya Bang. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye! Ayo Bang, kita bolanya.